Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua? Bertemu lagi kita di mata pelajaran Geografi kelas 10 dengan Ibu Weni Elisa dan Ibu Safitri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari KD 3.1 Pengetahuan Dasar Geografi. Indikator materi kita hari ini adalah memahami konsep-konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Konsep geografi sering disebut juga sebagai konsep esensial yang merupakan konsep-konsep dasar dari ilmu geografi dalam mengkaji gejala-gejala yang ada di sekitar kita. Konsep geografi itu ada 10. Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, yang ketiga konsep keterjangkauan atau akses, yang keempat konsep morfologi, yang kelima, konsep pola. Yang keenam, konsep aglomerasi. Yang ketujuh, konsep nilai guna. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. 9. Konsep diferensiasi area. Dan yang terakhir, konsep keterkaitan keruangan. Sekarang akan kita pelajari satu persatu tentang konsep-konsep tersebut. Yang pertama, konsep lokasi. Apa itu konsep lokasi? Kalau kita berbicara tentang lokasi, pasti tentang letak. Misalnya, di mana tempat tinggal Anda? Berarti kan kita bertanya tentang di mana lokasi tempat tinggal seseorang. Jadi apa itu konsep lokasi? Yaitu konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Nah, contohnya misalkan lokasi negara kita Indonesia. Nah, lokasi di sini bisa kita lihat berdasarkan letak astronomis dan letak geografis. Seperti kita ketahui, secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi itulah posisi atau lokasi dari negara kita secara astronomis. Yang kedua, konsep jarak. Apa itu konsep jarak? Kalau kita berbicara tentang konsep jarak, biasanya itu tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat Anda tinggal. Kalau jarak itu biasanya kan ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, tetapi yang dikatakan konsep jarak itu apa? Yaitu ruang yang terdapat di antara dua objek. Misalnya ada titik A, ada titik B. Antara titik A dan B itu berarti ada jarak. Jadi itu yang namanya konsep jarak. Bagaimana dengan contohnya? Misalkan jarak antara Kota Padang dan Bukit Tinggi 90 km. Nah, berarti itu dia yang namanya konsep jarak. Selanjutnya, yang ketiga, konsep keterjangkauan atau akses tadi ya. Nah, jadi apa itu keterjangkauan? Biasanya terkait dengan bagaimana kita menuju wilayah tempat tinggal kita atau suatu tempat yang kita tuju. Jadi terjangkau atau tidaknya suatu wilayah tersebut. Nah, jadi intinya keterjangkauan itu tentang kemudahan untuk mencapai suatu objek di permukaan bumi. Misalnya, Ibu contohkan di sini, daerah dataran rendah biasanya lebih mudah dijangkau daripada daerah pegunungan. Nah, itu dia yang namanya konsep keterjangkauan. Selanjutnya, yang keempat, konsep morfologi. Morfologi itu terkait dengan bentuk. Nah, misalnya, coba perhatikan di sekeliling Ananda semua, apakah terdapat pegunungan di sekitar tempat tinggal atau tidak? Karena konsep morfologi itu terkait dengan bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Contohnya misal, bentuk muka bumi yang ada itu di sekitar kita ada dataran tinggi, ada dataran rendah,
ada lembah, ada pegunungan, dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang namanya konsep morfologi atau bentuk muka bumi. Yang kelima, konsep pola. Perhatikan gambar. Nah, apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Ananda? Nah, ini sebenarnya ada pola-pola tertentu. Jadi konsep pola itu terkait dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk yang memanjang di sepanjang jalan raya atau sungai. Nah, ini bisa Ananda perhatikan bagaimana pola pemukiman yang ada di tempat tinggal Ananda. Yang keenam, konsep aglomerasi. Misalnya, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Karena aglomerasi itu terkait dengan kecenderungan pengelompokan atau pemusatan fenomena pada suatu wilayah. Misalnya, contoh, adanya pengelompokan slum area atau pemukiman kumuh. Nah, biasanya yang terkelompok di sana siapa? Biasanya adalah orang-orang atau penduduk yang berpenghasilan rendah atau kurang, sehingga mereka berkelompok di pemukiman kumuh. Seperti di kota Jakarta, bisa kita perhatikan banyak itu pemukiman kumuh atau slum area. Atau contoh lainnya, ada namanya Kampung Ambon. Nah, di sana kenapa dikatakan Kampung Ambon? Karena di kampung tadi terkelompok orang-orang dengan suku yang sama. Nah, jadi atau dari daerah yang sama, makanya dikatakan dia Kampung Ambon. Jadi itu yang namanya konsep aglomerasi, kecenderungan pengelompokan. Selanjutnya yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Nah, misalnya apa fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Kalau kita berbicara nilai kegunaan, ya berarti apa fungsinya, apa gunanya suatu fenomena yang ada di permukaan bumi ini. Nah, secara artinya konsep nilai kegunaan itu adalah kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Jadi guna itu sifatnya relatif. Nah, contoh misalnya daerah pesisir bagi nelayan itu untuk mencari nafkah. Sedangkan bagi orang yang jauh dari daerah pesisir, nah, dia menyediakannya sebagai tempat wisata atau rekreasi. Berarti kan fungsinya atau gunanya tidak sama bagi sebagian orang. Yang kedelapan, konsep diferensiasi area. Nah, ingat kata-kata diferent itu artinya berbeda. Jadi bisa kita artikan yaitu perbedaan wilayah. Nah, dicontohkan pada gambar ini, misalnya penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Nah, atau secara artinya tadi diferensiasi area itu berkaitan dengan karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Jadi karakteristik suatu wilayah itu pasti dia berbeda-beda. Atau contoh lain lagi, misalnya perbedaan antara kondisi wilayah desa dengan daerah perkotaan. Nah, ini kan sangat jauh berbeda itu kan. Yang 9 yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Perlu kita perhatikan di sini ada dua kata, ada interaksi dan ada interdependensi. Nah, di gambar ini dicontohkan interaksi antara desa dan kota. Apa itu konsep interaksi dan interdependensi? Itu hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Kalau sudah ada hubungan timbal balik, biasanya memunculkan saling ketergantungan antar wilayah. Tadi di gambar awal kita contohkan interaksi desa dan kota. Interaksi dan interdependensinya dalam bentuk apa? Misalnya, daerah desa menyediakan bahan pangan bagi daerah kota, sedangkan daerah kota menyediakan kebutuhan teknologi elektronik bagi desa. Jadi kan nampak itu adanya interaksi antara kedua wilayah. Nah, yang terakhir, konsep keterkaitan keruangan.
Nah, ingat di sini kata-katanya adalah keterkaitan keruangan, berarti ada hubungannya, ada keterkaitan. Dalam gambar ini Ibu contohkan misalnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di wilayah hilir. Karena dalam konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Nah, atau contoh lainnya, misalkan di daerah pegunungan karena suhunya rendah, tumbuhlah dengan baik tanaman sayur-sayuran. Jadi disitulah bentuk keterkaitan keruangannya. Nah, baiklah, sekian dulu materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.